Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Meningkatkan pelayanan baik pelayanan terhadap penanganan pasien maupun keluarga pasien dan juga secara manajemen harus ditingkatkan. Kemudian masa kita kali untuk di Provinsi Bengkulu ini insya Allah bisa mencukupi mana data yang sudah kami terima dari kabupaten kota, yaitu kisaran ternak yang hewan korbannya yang terbanyak itu. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 11 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Sungai Penuh. Pendengar, Wakil Wali Kota Sungai Penuh dorong pelayanan humanis di RSUD Maijen Haji Talib Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus berupaya melakukan pembenahan Rumah Sakit Maijen Haji Talib Kota Sungai Penuh. Pembenahan dilakukan di berbagai sektor, mulai dari perbaikan tata kelola rumah sakit, reformasi manajemen, pengaturan sistem pendaftaran penataan tenaga medis, hingga memastikan ketersediaan obat serta fasilitas pendukung. Hal ini dilakukan agar rumah sakit milik kebanggaan masyarakat Kota Sungai Penuh tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik baik kepada pasien maupun kepada keluarga pasien yang berada di rumah sakit. Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah menaruh harapan besar kepada Direktur Utama Rumah Sakit Maijen Haji Talib Kota Sungai Penuh yang baru saja dilantik agar berbagai keluhan masyarakat dapat segera direspon dengan baik dan ditangani secara optimal. meningkatkan pelayanan baik pelayanan terhadap penanganan pasien maupun keluarga pasien dan juga secara manajemen harus ditingkatkan. Kemudian masa kita kali mudah-mudahan di tangan direktur yang baru ini dapat beroperasi. Azhar Hamzah berharap seluruh pegawai Rumah Sakit Maijen Haji Talib Kota Sungai Penuh untuk saling bekerja sama di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien yang ada di rumah sakit. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh kami menuju ke RRI Sungai Liat. Santun ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangatmu. Pendengar, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Elvi Diana menekankan pentingnya efektivitas penggunaan pajak daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah. Laporan dari Debbie Nirwandi dari RRI Sungai Liat. Baik pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, di mana terkait efektivitas pajak masyarakat dalam memperoleh hak infrastruktur yang layak, Komisi 2 DPRD Provinsi Bangka Belitung melalui Sekretaris Komisi 2 DPRD Babel Elvi Diana menekankan pentingnya efektivitas penggunaan pajak daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya jalan raya dan penerangan jalan. Menurut politisi
Dari Partai PDI Perjuangan ini, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui pajak harus kembali dalam bentuk fasilitas publik yang berkualitas. LP Diana menjelaskan sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur berasal dari berinstrumen pajak seperti pajak bumi dan bangunan hingga pajak kendaraan bermotor. Anggaran tersebut telah dialokasikan secara spesifik baik melalui APBD kabupaten kota, APBD provinsi maupun APBN nasional. LP Diana juga mendorong masyarakat untuk turut aktif mengawasi pelaksanaan proyek di lapangan. Saat itu pendengar, LP menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan kontraktor melalui Dinas Pekerjaan Umum atau Bina Marga harus dipastikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berikut wawancara kami dengan Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Bangka Belitung, Elvi Diana. Misalnya juga pajak dari PBB ya untuk perumahan, dan kemudian pajak untuk misalnya kendaraan itu kan pasti digunakan kayak untuk lampu jalan dan juga untuk perbaikan jalan. Kalau dan infrastruktur atau jalan itu kan juga ada APBN-nya, ada yang dari kabupaten kota, ada dari provinsi, dan ada juga dari anggaran dari APBN nasional. Selain itu pendengar juga bahwa anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Babel ini juga mengingatkan bahwa dalam penyerapan anggaran pemerintah daerah harus tetap berpegang pada skala prioritas dan prinsip tata kelola yang baik. Dengan pelaksanaan good governance, penggunaan pajak tidak bisa dipisah-pisahkan dari tanggung jawab pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat. Demikian pendengar, laporan dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bangka Belitung kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takuk Raja, dari Sialang Belantak Besi. Pendengar, berikut ragam tanggapan masyarakat di Jambi terkait efektivitas pajak terhadap infrastruktur layak yang dirangkum oleh reporter Rizky Amelia. Kalau menurut saya sih dengan kita bayar pajak ya, misalnya kayak bayar pajak jalan, pajak kendaraan, dan juga pajak lain-lainnya itu ya. Kalau saya melihat di kota Jambi atau Provinsi Jambi ini masih belum merata ya untuk pembangunan infrastrukturnya, karena padahal kita sudah bayar pajak, nah tapi ya itu jalan kayaknya masih bolong, masih banyak yang bolong, dan juga kurang peduli lah kayaknya pemerintah kita. Ya harapannya sih ke pemerintah ya, jangan cuman fokus mau ke masyarakat bayar pajak, tapi juga infrastrukturnya juga dibagusin lah. Kayak jalan nih masih banyak yang berlobang, apalagi jalan-jalan di daerah yang terpencil itu kasihan. Saya sebagai masyarakat berharap pajak yang kami bayarkan itu bisa digunakan dengan baik untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Kan jalan yang layak itu sangat penting ya untuk mendukung aktivitas sehari-hari, untuk keselamatan sama kenyamanan masyarakat juga. Dan saya berharap pemerintah lebih transparan dan cepat tanggap dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak, supaya manfaat pajak itu benar-benar bisa dirasa oleh masyarakat. Ya, tentu pajak memiliki peran penting ya dalam pembangunan infrastruktur yang layak, karena memang menjadi sumber utama pendanaan negara untuk membangun seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan transportasi umum. Dan tentu saja dengan infrastruktur yang baik, aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah dan tentu saja ini menunjang pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Namun tentu saja efektivitas pajak tergantung pada pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran lah tentunya. Karena memang jika dana pajak digunakan secara jujur dan efisien, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata serta lebih percaya dan patuh dalam membayar pajak. Yang kita bayar apakah telah terrealisasi? Sejauh ini saya melihat realisasinya itu kadang belum nyata. Karena kita masih melihat jalan-jalan yang rusak, berlubang terus, tidak merata perbaikan jalannya. Jadi secara umum pembiayaan infrastruktur secara berkelanjutan belum memadai.
Dari Jambi kita menuju ke Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo. Maksimalkan dana bagi hasil migas dalam menunjang infrastruktur jalan di Sumatera Selatan. Seperti apa upaya yang harus dilakukan pemerintahan? Berikut wawancara Nova Ariana bersama pengamat kebijakan publik IR Permana. Pengamat kebijakan publik nih Pak, bagaimana melihat dengan pajak yang sudah kita keluarkan? Apakah sudah layak kita terima dengan kondisi jalan yang ada, yang kita rasakan sekarang nih Pak, baik itu pajak yang kita salurkan, pajak daerah, pajak pusat, ataupun pajak apa, masyarakat kan tidak tahu menahu ya Pak ya, taunya ingin kenyamanan, keamanan dalam infrastruktur jalan. Seperti apa ini Pak Permana? Ini tergantung kepada kepiawaian daripada kepala daerah. Dalam hal ini adalah gubernur, bupati, wali kota. Seyogyanya pajak itu dikutip untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tetapi kan masyarakat kita kan masih dalam batas kekurangan. Kemudian juga kalau dibandingkan dengan untuk infrastruktur di Sumatera Selatan ini masih jauh. Jalannya belum layak dan pajak kita lebih kepada orientasi program APBD yang kurang begitu menusuk, ya kurang begitu menusuk karena mau difokuskan kepada program kemiskinan juga tanggung, pendidikan, kesehatan juga tanggung, apalagi infrastruktur. Jadi aparatur yang bekerja di bidang pajak, apakah itu Bapenda, apakah itu PTD, apakah itu dari dinas-dinas terkait yang bisa mendatangkan untuk pajak harus lebih gencar lagi aparaturnya. Jadi bisa dikatakan bahwa kita tidak terlalu memprioritaskan infrastruktur apa Pak? Seperti itu ya Pak ya? Karena infrastruktur belum menjadi nomor satu. Padahal dalam membangun daerah itu harus mengutamakan infrastruktur, baik itu yang menjadi kewajiban tanggung jawab pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Tapi kalau pemerintah provinsi sebaiknya lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur ke daerah-daerah sentra produksi pertanian sehingga produksi pertanian itu lancar sampai di Palembang. Karena ada 5 pasar sebagai penentu harga di Sumatera Selatan. Jadi dari mulai Muratara, Lubuk Linggau sebagai sentra produksi padi dan sawah, Oku Timur. Nah, daerah-daerah yang kecil di sekitar pertanian, persawahan dan perkebunan itu harus menjadi prioritas infrastrukturnya agar harusnya seperti itu. Betul. Nah, Pak Permana, kalau kita melihat sebenarnya kondisi jalan di Sumatera Selatan ini, apakah maksudnya gini ya Pak ya, jalan kita ini kan banyak yang berlobang seperti itu ya, rusak seperti itu ya Pak ya. Apakah ini wajar seperti itu karena daerah lain sama, atau sebagai daerah yang kaya akan sumber energi sebenarnya jalan kita nih bisa lebih baik seperti itu, atau memang ini sudah sebisanya kita, semampunya kita nih Pak? Kalau pemimpin kepala daerahnya strong, kuat melobi kepada pemerintah pusat, harusnya bagi hasil itu Sumsel lebih besar. Kita bicara DBH nih Pak ya. Iya, karena bagi hasil itu pusat itu banyak dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan sebagai lumbung energi, ya, lumbung pangan, ya kan. Kemudian juga penghasilan perkebunan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu ada tingkat lobby. Jadi dinas-dinasnya mendapat arahan dari gubernur, dari bupati, wali kota untuk melobi ke Kementerian Keuangan. Apalagi sekarang Kementerian Keuangannya kan Pak Purbaya kan sangat realistis. Ini yang harus diyakinkan berupa paparan. Ini loh hasil dari Muara Enim
ini loh hasil dari Musirawas Utara, jadi dana bagi hasil kita tuh bisa meningkat. Nah otomatis pajaknya akan memprioritaskan ke infrastruktur ke daerah-daerah yang marginal. Nah ini harusnya seperti ini. Nah itu perlu ada penguatan dari kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur kepada dinas terkait, khususnya yang dapat bisa menghasilkan dana bagi hasil. Kita bayangin aja untuk pertambangan ya, harga minyak itu ditentukan salah satunya dari eksplorasi Prabu Muli, ya kan? Artinya ada di daerah Sumatera Selatan. Nah ini harusnya diberikan penguatan, supporting agar kita mendapatkan juga dana bagi hasil yang lebih besar. Gunanya itu. Satu lagi Pak, pertanyaan terakhir. Artinya kita memungkinkan untuk membangun jalan yang sesuai kebutuhan masyarakat, meskipun tidak terlalu nyaman ya Pak ya. Namun dengan DBH yang seharusnya bisa kita dapat itu memungkinkan untuk infrastruktur jalan yang lebih baik. Seperti itu ya Pak ya? Betul. Saya sangat sependapat. Malu dong Provinsi Sumatera Selatan terkaya kelima di Indonesia. Sumber daya energi, sumber daya alamnya banyak. Bahkan gas Singapura juga dari kita. Tapi kenapa kita dana bagi hasilnya tidak sesuai dengan yang diminta? Karena apa? Karena kita kurang strong ke pemerintah pusat meyakinkan itu. Jadi ya harus ada arahan dari Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota kepada dinas-dinas yang bisa bicara meyakinkan dengan data, ya. Ini loh hasil kami dari perkebunan sekian, ini hasil kami dari pertanian sekian, ini dari pertambangan sekian. Jadi kami menuntut kewajaran. Memang pasti jawaban dari Kementerian Pusat pasti begini, baik dari Kementerian Keuangan maupun dari Kemendagri pasti begini. Ya ini kan Indonesia, bagaimana dengan provinsi yang sangat sangat minim terhadap sumber daya alam. Ya betul, karena kan ini kan Pancasila, undang-undang harus diberikan jatah bagian juga provinsi yang tidak punya penghasilan sumber daya energi. Ya tapi kita juga harus menuntut lebih dong. Masa kita mau disamakan dengan provinsi yang tidak punya energi yang sangat minim. Disinilah kekuatan lobbying dan kepemimpinan yang strong dari kepala daerah untuk meyakinkan ini. Banyak-banyaklah untuk paparan kepada pemerintah pusat. Saya kira itu. Betul. Jadi intinya idealis dari seorang pemimpin dan juga lobby yang harus kita pertegas ini Pak Permana ya. Sangat benar Nova. Itulah kuncinya. Kalau didatangin 2-3 kali Kemendagri Keuangan minta waktu langsung Bapak Kepala Daerah, Gubernur, Wali Kota minta paparan, kami akan menjelaskan ini. Saya yakin berubah, paling tidak DBH-nya naik. Semoga ya Pak ya. Semoga. Baik. Karena ini udah jadi PR kita ya sering ya Pak ya, DBH ini yang selalu jadi persoalan kita di Sumatera Selatan ya Pak ya. Betul, iya saya udah paham itu. Pak Permana, terima kasih Pak statementnya untuk RRI. Izin untuk siar ya Pak ya seperti biasa melalui perusahaan. Baik, terima kasih. Salam sehat. Oke, salam sehat selalu Pak Permana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendengar dari Palembang, kami menuju ke RRI Bintuhan. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabah Penanjung, tebing no tinggi, sembah disusun 10. Samsat Kaur mengajak masyarakat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir Agustus 2026. Berikut laporan Rohil Minata, SP Bintuhan. Pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Program ini bertujuan memberikan keringanan bagi masyarakat dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan tanpa dikenakan denda administrasi. Kebijakan ini menghapus denda keterlambatan untuk pajak kendaraan bermotor atau PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB. Wajib pajak dihimbau memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menghidupkan kembali kendaraan yang mati pajak.
Kepala UPTD Samsat Kaur Alex Supekri MSI sangat berbincang pada dialog RRI Bintuhan menegaskan bahwa momen ini sangat tepat bagi warga untuk memperbaiki administrasi kendaraan pribadi maupun dinas. Selain bebas denda, program ini juga membebaskan biaya balik nama untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Untuk itu masyarakat diajak untuk memanfaatkan kesempatan baik ini. Warga cukup membayar pokok pajak tahunan berjalan untuk melunasi seluruh tunggakan masa lalu. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Harapan kami dari pihak pemerintah provinsi, mari kita bersama-sama dalam rangka optimalisasi pendapatan provinsi Bengkulu dan kabupaten. Kita manfaatkan program ini, kita selesaikan aturan-aturan yang tujuannya adalah untuk kita bersama, kita manfaatkan secara bersama-sama. Dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan tidak hanya terpusat di kantor Samsat Bintuhan, Samsat Kaur telah menyiapkan layanan di titik strategis seperti Nasal, Tanjung Kemuning, dan Kaur Utara. Sementara Wakil Bupati Kaur mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya aparat desa dan kecamatan, untuk aktif mensosialisasikan program ini. Pemerintah ingin masyarakat merasakan kemudahan dan pemenuhan kewajiban tanpa harus terbebani denda. Selain keringanan pajak, wajib pajak patuh membayar selama periode pemutihan ini berkesempatan memenangkan hadiah emas. Hal ini diharapkan dapat menarik partisipasi warga lebih tinggi dalam periode 4 bulan tersebut. Untuk itu, Alek mengajak segera kunjungi kantor Samsat atau Samsat desa terdekat dengan membawa STNK untuk mendapatkan fasilitas pemutihan. Jangan sampai melewatkan kesempatan terbatas ini sebelum masa berlaku berakhir pada akhir Agustus mendatang. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Dari Bintuhan Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung. Jam buku rimba buah lalu di belakang ku santun ku simpen kacamata dek geliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda. Pendengar, Kabupaten Belitung Timur terpilih sebagai daerah pertama pelaksanaan program In-Journey Hospitality House dari PT Angkasa Pura Indonesia. Laporan Septrianingsi dari RRI SP Belitung. Pelatihan kepada pelaku wisata nanti di Beltim ini. Jadi harapannya memang Kabupaten Belitung Timur terpilih sebagai daerah pertama pelaksanaan program In-Journey Hospitality House dari PT Angkasa Pura Indonesia. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas dan pelayanan pelaku wisata guna mendorong pengembangan sektor pariwisata daerah. PLT Deputi Regional Human Capital Solution dan Business Support Ian Farhanul Syair mengatakan Belitung Timur terpilih karena dinilai memiliki potensi wisata yang besar dan terus berkembang. Ia mengatakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, program tersebut hanya dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung. Sementara secara nasional, program In-Journey Hospitality House dijalankan di sejumlah provinsi di Indonesia. Di objek wisata yang ada di Beltim ini bisa lebih berkembang lagi gitu. Jadi bagaimana nanti para pelaku wisata ini mendapatkan pelatihan terkait dengan pelayanan yang akan diberikan ke para wisatawan yang mungkin akan datang ke. Dirinya menjelaskan lebih lanjut bahwa program pelatihan tersebut akan dimulai dilaksanakan pada awal Agustus 2026 mendatang selama 3 hari. Kegiatan tersebut pun dirancang berkelanjutan dan akan terus dilaksanakan setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Timur Haidil Anwar menyambut baik atas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pelatihan hospitality menjadi peluang yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pariwisata di Belitung Timur. Kita di pemerintah daerah, insya Allah kita akan bantu. Kita bantu, baik itu untuk sarana misalnya mereka ingin ngikut untuk pelatihan 3 hari itu. Nah kemudian yang lainnya mereka konsumsi, transportasi, uang saku mungkin dari mereka. Nah, ini kan satu peluang besar gitu. Apalagi tadi 11 kabupaten kota, kita Bangka Belitung, kita Belitung secara utuh. Terakhir, Hairil berharap para pelaku wisata dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kepada wisatawan, sehingga sektor pariwisata Belitung Timur semakin berkembang dan mampu bersaing dengan daerah lain. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan. Wai besairet wai untung, mula jadi Waikanan.
Pendengar, transportasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Waikanan terus berupaya perkuat konektivitas transportasi antar wilayah. Berikut laporan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan. Pemerintah Kabupaten Waikanan terus menegaskan pentingnya peningkatan konektivitas antar wilayah sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan. Kebijakan ini menjadi salah satu fokus utama dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Waikanan, Linggarsi kepada RRI menyampaikan bahwa konektivitas daerah tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan jalan atau sarana transportasi semata. Lebih dari itu, konektivitas juga mencakup keterhubungan sosial dan ekonomi antar wilayah yang saling mendukung. Ia menekankan bahwa peningkatan konektivitas merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Waikanan. Dengan wilayah yang luas dan didominasi kawasan pedesaan, pembangunan infrastruktur konektivitas dinilai sangat vital untuk mempercepat mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi hasil pertanian menuju pasar. Infrastruktur yang memadai diyakini mampu mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah secara lebih cepat dan merata. Selain berdampak pada sektor perekonomian, peningkatan konektivitas juga berpengaruh langsung terhadap kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Warga di daerah terpencil kini semakin mudah menjangkau fasilitas pendidikan, kesehatan maupun layanan pemerintahan. Konektivitas daerah itu berarti keterhubungan antar wilayah, baik secara fisik melalui jalan dan transportasi maupun secara sosial dan ekonomi. Bagi Waikanan yang memiliki wilayah luas dan banyak daerah pedesaan, konektivitas sangat penting karena menjadi jembatan bagi mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan akses terhadap layanan pendidikan maupun kesehatan. Semakin baik konektivitas, semakin cepat pula masyarakat bisa berkembang menuju Waikanan yang mandiri dan sesuai dengan visi misi Bupati kita, Ibu Ayu Asalisia. Lebih lanjut, pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas jaringan jalan dan meningkatkan layanan transportasi publik. Langkah ini dilakukan agar seluruh wilayah dapat terhubung secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan konektivitas, pihaknya berharap dapat membuka peluang ekonomi baru di berbagai sektor. Konektivitas tidak hanya menjadi wujud pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga simbol keterpaduan langkah menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Waikanan kami menuju ke RRI Bengkulu. Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabah Penanjung, Tebing. Pendengar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pastikan ketersediaan hewan kurban di Bengkulu aman jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan disampaikan oleh Zilviani, RRI Bengkulu. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu. Abdul Hadi menjelaskan, stok hewan ternak yang tersedia saat ini diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan kurban masyarakat pada Idul Adha tahun ini. Menurutnya, dari pengalaman sebelumnya, hewan kurban yang paling banyak diminati masyarakat masih didominasi oleh sapi. Tingginya minat tersebut dipengaruhi oleh pola kurban bersama yang dinilai lebih terjangkau bagi masyarakat. Ketersediaan hewan kurban kita untuk di Provinsi Bengkulu ini insya Allah bisa mencukupi, mana data yang sudah kami terima dari kabupaten kota, itu kisaran ternak yang hewan kurbannya yang terbanyak itu di kambing ada 22.976 ekor, kemudian untuk sapinya ada 20.000 untuk ketersediaan, kemudian kerbau itu ada 2.836 ekor, kemudian domba ada 322 ekor, itu untuk ketersediaan. Selain memastikan ketersediaan ternak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan secara rutin
oleh petugas veteriner untuk memastikan hewan kurban yang akan dipotong dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sementara itu, penjual hewan ternak di Kota Bengkulu, Riki, mengaku penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Kebijakan pembatasan ternak dari luar daerah juga memberikan dampak positif bagi peternak dan juga pedagang lokal. Menjelang Idul Adha tahun ini, pembeli mulai datang untuk mencari hewan korban, terutama sapi dan kambing. Kami sebagai penjual ternak merasa terbantu dengan kebijakan pemerintah yang membatasi masuknya ternak dan dari luar daerah. Karena stok ternak lokal di Bengkulu sebenarnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, Abdul Qohar, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan dan ketersediaan hewan kurban. Ia menilai pengawasan yang dilakukan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban. MUI Provinsi Bengkulu juga menghimbau masyarakat dalam membeli hewan kurban di tempat penjualan yang resmi yang telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas. Dengan pengawasan yang ketat, pelaksanaan ibadah kurban di Bengkulu diharapkan berjalan lancar, sehat, dan sesuai dengan syariat. Demikian Zilpiani, RRI Bengkulu. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bengkulu kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Lampung. Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung menyiapkan implementasi pos bantuan hukum atau pos Bankum bagi masyarakat. Layanan tersebut direncanakan hadir di Mall Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Nuria Novasari dari RRI Bandar Lampung. Kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar, kita ada Pak. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung terkait pelaksanaan pos bantuan hukum yang saat ini disebut telah siap secara administrasi dan tinggal memasuki tahap implementasi. Pos Bankum nantinya akan memberikan layanan konsultasi hukum, informasi hukum, bantuan advokasi, hingga mediasi atau perdamaian di luar pengadilan. Layanan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh akses hukum yang lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah memiliki program pendampingan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, hingga anak-anak terlantar. Pos bantuan hukum direncanakan ditempatkan di lantai 3 Mall Pelayanan Publik agar lebih mudah dijangkau masyarakat sekaligus mempermudah sosialisasi layanan hukum kepada warga. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan pemerintah kota siap berkolaborasi dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat. Izin Bu Wali, kan katanya Mall Pelayanan Publik. Oh ya, di situ lantai 3 untuk masalah bantuan hukum kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. 2019 sudah ada kita Pak, dan kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar, kita ada Pak, gratis semua untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi yang baik. Nanti ya, tolong dikumpulin nanti supaya nanti Bapak Kakanwil datang. Sekalian kita sosialisasi masalah hukum yang sudah ada di Bandar Lampung berdampingan dengan Menkom. Kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar, kita ada Pak, gratis semua untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Eva Diana menjelaskan pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyiapkan layanan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat termasuk untuk korban KDRT dan anak terlantar serta mendukung penguatan pos bantuan hukum di Kota Bandar Lampung. Sementara itu, pihak Kementerian Hukum Provinsi Lampung berharap pos Bankum dapat menjadi sarana penyelesaian persoalan hukum masyarakat tanpa harus selalu melalui proses pengadilan. Melalui layanan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum, akses konsultasi, dan penyelesaian masalah secara lebih cepat dan mudah. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 11 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.